Lalu dalam interior gedung juga harus memiliki yang namanya pengeras suara atau sound atau speaker kita sebutnya. Untuk apa? Yang pertama untuk memberikan informasi. Informasi itu baik berupa informasi harian, informasi mingguan maupun informasi darurat ya untuk tanggap darurat bencana. Lalu untuk memberikan penyuluhan kebersihan dan sanitasi. Jadi biasanya untuk mengingatkan nih, jangan lupa buang sampah sembarangan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menyiram toilet, biasanya kayak gitu ya. Lalu untuk pengumuman kepada pegawai dan pengunjung. Nah, biasanya kita kalau ketemu nih di gedung-gedung swalayan yang besar itu ya, pasti ada tuh yang manggil-manggil ya. Memanggil pegawainya ataupun untuk memberikan beritahuan diskon untuk pengunjung, biasanya kayak gitu ya. Lalu harus memiliki kotak P3K. Ini untuk apa? Untuk keadaan darurat. Dan memiliki gudang penyimpanan barang. Jadi untuk barang-barang yang belum dipakai atau tidak terpakai itu tidak boleh diletakkan sembarangan di tempat seseorang berinteraksi. Jadi harus tempat khusus, yaitu yang kita sebut namanya biasanya gudangnya. Baik itu gudang barang rongsokan maupun gudang barang yang belum dipakai. Lalu untuk standar sisi agama biasanya itu harus memiliki musola. Di mana-mana itu harus punya musola. Untuk apa? Untuk mengakomodasi saudara kita yang muslim supaya mereka bisa tetap beribadah dalam keadaan atau dalam waktu mereka berinteraksi atau bersosial di dalam gedung tersebut. Dan benda-benda lainnya yang dianggap perlu harus ada ya, biasanya ada di daftarnya ya. Nah, jadi di sini pemukiman dan rumah yang sehat itu ada beberapa syaratnya. Kita langsung masuk ke yang pertama itu ke lokasi. Lokasinya itu tidak terletak pada daerah rawan bencana alam. Seperti misalnya ya di bantaran sungai atau di pinggir sungai, di aliran lahar ya, masa kamu bikin rumah di atas lahar ya, keren banget ya. Lalu tanah longsor, gelombang tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Berarti kamu harus ada perhitungan yang matang tentang lokasinya. Jangan sampai bencana alam bisa meruntuhkan gedung itu sehingga mengakibatkan kecelakaan orang banyak bahkan sampai menghilangkan nyawa. Lalu tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir atau TPA ya. Biasanya tempat-tempat TPA, tempat sampah ya, atau tempat bekas tambang. Atau biasanya itu kita tuh dengar ya, kalau ada gosip-gosip zaman dulu di sekolah itu, wah sekolah ini bekas kuburan ya, gosip ya, kayak gitu ya. Kita harus cari tahu kebenarannya dulu. Kenapa? Kalau misalnya suatu bangunan tempat kita bersosialisasi atau tempat kita berinteraksi itu dibangun di atas TPA, bahkan TPA-nya itu masih baru, hati-hati ya. Karena apa? Bahan kimia yang sudah terpendam di tanahnya itu bisa suatu waktu karena suhu dan iklim yang cocok itu mengakibatkan penyakitnya bisa terbang ke kita. Nah, makanya nggak boleh ya, harus tempat yang bersih. Lalu tidak terletak pada daerah yang rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti alur pendaratan penerbangan. Masa iya kamu bangun mall di tengah bandara? Ya bisa aja di pinggir bandara, kalau di tengah-tengahnya ditabrak ya. Berarti kita harus membangun suatu bangunan itu di tempat yang aman dari kecelakaan kendaraan, terutama biasanya itu pesawat, kereta api, atau kendaraan-kendaraan yang besar-besar. Nah, kalau kita bahas tentang lokasi, berikutnya di pemukiman yang sehat itu harus memiliki kualitas udara. Harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan. Apa aja sih baku mutunya? Nah, gas H2S dan NH3 secara biologis tidak terdeteksi. Apa sih itu? Ya paling simpel kamu bisa bilang bau urin atau bau urea ya, atau bau toilet. Jadi tidak boleh ada bau-bau seperti itu di dalam sebuah gedung. Jadi selalu jaga kebersihannya. Lalu debu dengan diameter kurang dari 10 gram, maksimum 150 gram per meter kubik. Jadi tidak boleh ada debu melebihi ambang batas ini ya. Karena apa? Bisa mengakibatkan mungkin orang yang kena asma itu makin parah, atau mungkin orang yang sehat-sehat bisa kena asma atau kena penyakit lainnya ya. Atau mungkin nih ada ya suatu penelitian bahwa di debu-debu itu ada beberapa telur cacing, bahkan cacing yang kecil yang mikro itu tinggal sehingga bisa terhirup oleh kita, sehingga cacing-cacing itu akan berkembang di dalam organ tubuh kita. Bahaya ya dari debu aja ya. Jadi meskipun kita sudah bersih nih kaki dan tangan, tidak menyentuh tanah, ternyata dari debu itu terhirup oleh napas kita, masuk hidung, ternyata dia akan berkembang menjadi banyak sekali cacing di dalam tubuh kita. Nah, lalu ada gas SO2 maksimum 0,10 ppm. Lalu debu maksimum 350 mm3 per meter per hari.
Nah, jadi ini ada debu lagi ya. Nah, lalu ada kebisingan dianjurkan 45 desibel, maksimum 55 desibel. Berarti harus tenang ya. Kalau standarnya kita berbicara dengan keras atau berbicara dengan suara yang lantang itu sekitar 85 desibel. Berarti sekitar 45 desibel hingga 55 desibel ini itu adalah kita berbicara dengan nada yang standar atau nada yang biasa aja seperti kita ngomong saat ini ya. Lalu tingkat getaran maksimum 10 mm per detik. Berarti ini maksudnya supaya apa? Getaran yang dimaksud itu supaya bangunan tidak runtuh. Nah, yang bisa meruntuhkan bangunan apa aja? Misalnya getaran oleh diakibatkan gempa atau getaran diakibatkan oleh mesin-mesin besar. Ya mungkin aja ya, karena mereka menaruh atau mereka menyimpan genset gitu ya, genset di bagian bawah gedung, ternyata gensetnya itu memiliki getaran yang luar biasa, itu bisa meruntuhkan gedung. Ya, jadi hati-hati. Lalu di sini ada kualitas tanahnya. Kandungan timah hitam atau Pb-nya maksimum 300 mg per kilogram. Ini sudah masuk kimia ya. Lalu kandungan arseniknya yaitu 100 mg per kilogram. Kadmiumnya 20 mg per kilogram dan benzopyren itu maksimum 1 mg per kilogram. Jadi ini standarnya orang-orang pertanahan ya atau orang teknik lingkungan. Jadi kalau mau membangun sesuatu itu mungkin kita bisa minta bantuan ya dari laboratorium bahkan atau dari orang ahli untuk mengecek kualitas tanah ini ya. Jadi di dalam sebuah pembangunan gedung atau dalam kita kepemilikan gedung, kita itu harus memiliki prasarana dan sarana lingkungan. Yang pertama itu harus memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi aman. Nah, berarti ini harus punya tempat kita melepaskan penat atau melepaskan stres ya. Nah, memiliki sarana drainase bebas vektor atau pembuangan air yang bebas dari serangga-serangga, itu ya mungkin ya bahasa simpelnya. Lalu memiliki sarana jalan lingkungan sesuai standar, berarti jalannya itu sudah dibersihkan ya. Mungkin contoh buruknya ya di depan kampus kita sendiri atau depan rumah sakit yang samping kampus kita itu bangunannya sudah oke, udah bagus, tapi jalan di depannya itu berlubang-lubang sehingga apa bisa membahayakan orang lain. Nah, lalu tersedia cukup air bersih sepanjang waktu. Jadi satu lagi ya poinnya ya. Setiap kita berinteraksi sosial maupun apapun itu di dalam sebuah gedung dengan banyak orang harus memiliki air yang banyak atau yang cukup ya. Lalu pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga, intinya harus punya jamban atau toilet ya. Lalu pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus ada tempat sampahnya, harus ada pengangkutan sampahnya. Lalu memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, ada alat komunikasinya, ada tempat kerjanya terpisah ya, tempat hiburannya, tempat pendidikannya, kesenian dan lain-lain. Berarti dia ada di dekat-dekat atau di pusat keramaian kota atau keramaian desa. Jadi bukan yang di hutan sendirian ya. Jadi dia harus ada akses untuk mengakses hal-hal lain. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Misalnya kalau kita sakit ada dekat dengan pelayanan kesehatan. Misalnya kita butuh menghubungi orang yang jauh, kita ada tempat komunikasi. Lalu misalnya kita sedang penat, sedang stres, ada tempat hiburannya dan lain-lainnya. Lalu ada pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya. Ini nih yang sering jadi masalah ya. Sering kali kita melihat rumah terbakar karena konslet listriknya. Biasanya itu kenapa? Karena instalasi listriknya mungkin ada kekeliruan atau ada kesalahan dari petugasnya. Sehingga apa? Mungkin ada kabel yang terkelupas, mungkin dia akan tersentuh dengan pohon, kayu atau lain-lain ya, sehingga menyebabkan kebakaran. Nah, lalu tempat pengolahan makanan terjamin. Jadi jika dia gedung ini memiliki tempat makan atau pemukiman tempat makan, mereka harus memiliki jaminan ya, misalnya ada sertifikat pengolahan makanan atau mungkin sertifikat pengelolaan makanan kayak gitu ya. Nah, di dalam sebuah pemukiman itu wajib melakukan penghijauan dan menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan. Jadi kalau ini ya sering kejadiannya di negara-negara maju dulu, orang-orang itu membangun dengan cara membangun instan, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia berlebihan sehingga mengakibatkan tanah itu mungkin keracunan atau tanahnya sudah mengandung biologi ataupun kimia yang berlebihan sehingga
tidak optimal tempat kita tinggal. Misalnya apa? Di daerah industri ya, kayak gitu. Di daerah industri itu kandungan bahan polutan di udara, di air, bahkan di tanahnya itu bisa melebihi ambang batas, sehingga apa? Biasanya orang-orang yang bekerja di industri yang tidak terjamin kesehatannya, baik itu kesehatan manusia maupun lingkungannya, itu rata-rata pegawainya akan mengalami suatu masalah penyakit ya. Karena apa? Tidak terkontrol. Karena biasanya ada ya perusahaan industri yang kucing-kucingan atau mereka sembunyi-sembunyi dari pemerintah supaya apa? Tidak kena pajak. Akhirnya mereka buat apa? Mereka membuat sebuah perusahaan diam-diam. Mereka nggak kelihatan. Contohnya kayak dulu nih, pernah ada di berita nih. Mereka membuat sebuah perusahaan kembang api di daerah perumahan, nggak ada labelnya, orang-orang nggak tahu mereka buat apa di dalam. Ternyata perusahaan tersebut kebakaran. Karena apa? Mereka tidak memenuhi standar, mereka tidak menggunakan standar perizinan yang semestinya, sehingga apa? Tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi. Akhirnya terjadilah sulutan api ke bahan-bahan untuk pembuatan kembang apinya, sehingga bangunannya terbakar. Nah, bahaya ya. Jadi kalau kamu yang mau punya perusahaan atau membuat perusahaan, jangan sembunyi-sembunyi. Sebaiknya buat perizinan yang bagus, perizinan yang ketat, sehingga apa? Orang-orang yang dengan tenaga ahlinya bisa mengontrol atau mengendalikan bahaya yang ada di sekitar kamu.